Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, kita akan memulai aktivitas dengan saat teduh pada pagi hari Sabtu tanggal 3 Juli tahun 2021. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu kepada Tuhan atas karunia dan kemurahan-Nya, sehingga pagi hari ini kita berkenan untuk menghirup udara yang baru, kemudian hari yang baru dan waktu yang baru yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga yang mulia dan maha kudus, kami pagi hari ini datang kepadamu ya Allah, mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga Engkau yang dengan penuh kasih memberi kami kemurahan, memberi kami hidup yang baru, memberi udara yang baru dan hari yang baru. Kami mengucap syukur ya Allah untuk keluarga kami, untuk saudara-saudara kami, untuk lingkungan kami yang telah mengasihi kami sehingga kami boleh hidup dan bersyukur selalu kepadamu. Bapa yang di surga, pada saat ini, pagi hari ini kami akan memulai aktivitas hidup kami dengan mengingat akan firman-Mu, belajar tentang firman-Mu, dan bersaat teduh dengan firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau ya Allah menerangi hati dan pikiran kami untuk mengerti kehendak-Mu dalam firman yang akan kami dengarkan. Kami berdoa ya Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan bersaat teduh dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saat ini firman Tuhan terambil dari kitab Matius 8 ayat yang ke-19 dan 20. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Ini tentang hal mengikut Yesus. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Kita tahu bahwa hidup Tuhan Yesus itu dari lahir kemudian sampai kesudahannya disalibkan itu penuh dengan perjuangan dan penuh dengan hal yang membuat kita takjub, diantaranya mukjizat dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian ketika ada ahli Taurat yang datang kepadanya untuk menanyakan, "Guru, saya akan datang kepadamu dan mengikut engkau kemana saja engkau pergi," maka Tuhan Yesus akan membalik, akan berkata seolah-olah mengingatkan bahwa pekerjaan Tuhan itu sangat panjang dan tidak cuma masalah istirahat. Tuhan Yesus mengatakan bahwa serigala mempunyai liang untuk tidur, kemudian burung mempunyai sarang untuk tinggal, tetapi anak manusia, yaitu Tuhan Yesus, tidak mempunyai tempat untuk kepalanya sendiri saja untuk beristirahat. Itu menunjukkan bahwa kalau mengikut Tuhan Yesus, maka kita harus sedia dan tiada henti untuk taat kepadanya bagaimanapun keadaan kita saat ini dan yang akan datang. Apalagi keadaan yang saat ini ada pandemi seperti di Indonesia dan di seluruh dunia, seperti pandemi yang sepertinya tidak akan berakhir, tapi Tuhan pasti akan mengakhirinya dengan kita berusaha tetap selalu taat pada anjuran pemerintah dan kesehatan yang dianjurkan oleh dunia. Kemudian tentang hal mengikut Yesus, kita itu mengetahui bahwa mengikut Tuhan Yesus itu tidak akan berhenti. Kita harus selalu taat kepadanya karena kita yang terbesar dalam hidup kita itu adalah
kita sudah menerima anugerah dari Tuhan. Seperti anugerah adalah sesuatu yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya, tapi karena kasih karunia Tuhan, maka kita beroleh anugerah keselamatan dari Tuhan. Kenapa kita tidak layak menerima anugerah Tuhan? Karena Tuhan itu begitu suci, sehingga kita yang berdosa seharusnya tidak menerima pengampunan, tapi karena kemurahan Tuhan, makanya kita berkenan diselamatkan oleh Tuhan. Itu adalah usaha dari Tuhan, bukan dari kita. Dan sebagai ucapan syukur bahwa kita telah diselamatkan adalah kita berkelakuan, kita berkehendak, itu semua adalah ucapan syukur. Jadi apa yang kita perbuat itu adalah Tuhan, untuk Tuhan saja, bukan untuk kita. Kenapa kita berbuat baik? Ya karena Tuhan telah memberi kasih dan anugerah kepada kita. Jadi tidak ada rasa kenapa Tuhan meninggalkan saya, atau Tuhan kenapa begini, atau Tuhan kenapa ada pandemi dan lain-lain. Karena semua adalah kehendak Tuhan, dan kita sebagai manusia, sebagai ciptaan yang dikasihinya, yang diberi anugerah yang seharusnya tidak kita bisa terima, tapi kita bisa menerimanya dengan anugerah dari Tuhan itu. Maka dari itu, seperti Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan dalam Injil ini, dalam ayat ke-20 ini tadi, tentang anak manusia tidak mempunyai tempat untuk menyandarkan kepalanya, itu menunjukkan bahwa kita itu harus tiada henti mengikut Tuhan Yesus. Apapun keadaan kita harus bersyukur, harus selalu memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu pasti menopang kehidupan kita, karena Tuhan sendiri dari pekerjaan Tuhan, seperti dari lahir harus menyingkir ke Mesir, kemudian karena di Bethlehem ada pembunuhan, kemudian kembali lagi ke Israel, kemudian datanglah Tuhan Yesus kepada Yohanes untuk dibaptis. Setelah dibaptis, Tuhan Yesus dicobai di gunung. Setelah itu Tuhan Yesus baru berkhotbah di bukit, kemudian ada murid-murid yang pertama, dan selanjutnya memberi Tuhan Yesus berkarya mewartakan berita kesukaan dan juga menyembuhkan orang sakit. Bahwa karya Tuhan Yesus itu menunjukkan bahwa perjuangan Tuhan Yesus seperti pengorbanan itu terus berlaku. Makanya di perjalanan ada ahli Taurat yang mengatakan, akan mengikut Engkau Tuhan kemana Engkau pergi. Itu Tuhan Yesus mengingatkan bahwa perjalanan hamba Tuhan itu sangat jauh. Jadi tidak berpikir untuk istirahat ataupun menyandarkan kepalanya. Jadi kita harus kuat dalam iman kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan telah memberi contoh dalam hidupnya. Kita harus berani mengikut Tuhan Yesus dan selalu berdoa minta kekuatan kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri yang telah mengalaminya dan kita akan menjalinnya bersama Tuhan. Saya kira renungan pagi hari ini dari saya sudah cukup sampai sini. Semoga kita tetap taat kepada Tuhan sampai akhir kesudahan kita. Tuhan memberkati. Saudara, sebelum kita mengakhiri renungan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Bapa yang ada di surga, kami datang kepadamu ya Allah. Kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami renungkan dan kami terima pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau mampukan kami untuk menjalani kehidupan iman kami dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus, supaya kami tetap setia, tidak mengeluh ya Allah, dan juga tidak bersungut-sungut,
karena Engkau telah memberi anugerah hidup yang kekal kepada kami, dan Engkau telah memberi contoh bagaimana berjalan dalam meniti waktu kehidupan ini, supaya kami selalu berserah dan beriman kepadamu sampai akhir hidup kami, ya. Kami juga berdoa Bapa untuk kehidupan di dunia ini, terutama untuk wabah COVID yang semakin hari semakin bertambah. Kami berdoa kiranya kuasa-Mu ya Allah turun atas kami semuanya. Kiranya wabah ini dapat cepat terselesaikan ya Allah, supaya kami dapat beraktivitas kembali, kami dapat melakukan segala hal yang Engkau berkenan, supaya kehidupan di dunia ini cepat pulih dan seperti sedia kala ya Allah. Bapa, bila sebentar kami akan melakukan aktivitas, kiranya Engkau berkati kami dalam kehidupan kami selanjutnya ya Allah, supaya kami tetap menjadi saksi-Mu dan mewartakan Injil-Mu. Kami berdoa ya Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Salam saudara, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.